Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 3 dasar-dasar PHP untuk mata kuliah Web Programming 1. Nah, kali ini kita masuk ke struktur PHP. Kurang lebih rumus utama dari struktur PHP adalah seperti ini. Ada tag PHP, kemudian ada isi dan ditutup dengan tag PHP. Tidak seperti pada halaman HTML biasa, kode PHP tidak akan diberikan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari klien, browser, maupun melalui pemrosesan dari sisi server. Maka PHP disebut script server side, gitu ya. Kemudian, sehingga bila kita ingin mengakses file dengan extension .php, harus menyebutkan dahulu folder dalam lokal servernya. Gitu, itu diperhatikan ya. Nah, ini contoh penulisan script PHP. Contoh 4. Ini nanti kalian kerjakan ya di dalam Sublime. Kemudian nanti kalian simpan dengan nama contoh 04.php. Scriptnya kurang lebih seperti ini. Tag PHP, echo. Echo itu adalah perintah untuk cetak output atau print. Kayak di C++ gitu ya. Kayak di Java, print. Echo ini adalah script PHP pertama saya. Kemudian BR atau break line ya, baris baru atau enter. Kemudian selalu diakhiri dengan titik koma. Di sini perhatikan harus wajib dan selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian echo saya sedang belajar PHP. Kemudian ditutup dengan PHP. Nah, ini nanti yang akan tampil gitu. Kita kita tidak menggunakan HTML, tapi langsung PHP untuk menampilkan teks seperti ini gitu ya. Nanti hasil di browsernya akan tampil seperti ini. Ini adalah script PHP saya yang pertama, kemudian enter, saya sedang belajar PHP. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian variabel. Sebenarnya untuk semester 5 ini kalian sudah paham harusnya belajar tentang mengenai variabel. Di semester awal 2 dan 3 4 kemarin pasti kalian udah tahu yang namanya variabel apa. Variabel itu pada intinya adalah ditandai dengan, kalau di dalam PHP ya, dia itu ditandai dengan adanya tanda dolar atau string. Kurang lebih seperti ini, string dolar. Yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore. Namun, variabel tidak bisa mengandung spasi. Berikut ini contoh pendefinisian variabel. Untuk mendefinisikan variabel hanya perlu menuliskannya, maka otomatis variabel dikenal oleh PHP. Contohnya, string nama, string nomor underscore telepon, string underscore pekerjaan. Bagaimana prinsip-prinsip untuk penulisan variabel? Saya pernah bilang, salah satunya adalah boleh menggunakan huruf kecil, boleh menggunakan underscore, tapi tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian boleh diakhiri dengan angka. Nama 1, nama 2, nama 3 boleh. Tapi tidak boleh diawali dengan angka. Gitu ya, kayak 1 nama itu nggak boleh ya. Perhatikan lagi dulu kayak gimana cara-cara penulisan variabel. Kalau n-nya besar, AMA-nya kecil, berarti nanti pada saat pemanggilan variabel juga harus sama karena dia mengandung yang namanya sensitive case. Gitu. Jadi penulisannya harus sama persis. Kalau huruf besar semua. Kalau huruf kecil semua. Karena kalau kalian nanti mendeskripsikannya huruf kecil, terus kalian manggilnya nanti untuk menampilkan variabelnya huruf besar, maka program gak akan kenal. Kayak kamu namanya Ariel, dipanggil Riko, mau nengok nggak? Nah, nggak akan nengok kan, kurang lebih seperti itu. Variabelnya harus sama persis. Kamu ngenalin nama saya Ariel, tapi ketika dipanggil nama saya Riko, kamu nggak akan nengok kan? Sama seperti program, variabel juga, penulisannya harus sama persis, gitu ya. Contoh soal. Nah, ini coba dikerjakan penggabungan antara script HTML dan script PHP. Nah, kita cek di sini